Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di kali ini kita akan bahas tentang Pancasila sebagai ideologi. Oke, kalau kita berbicara tentang ideologi itu, dia itu merupakan sebuah gagasan, ide, dan logos itu berarti dia ilmu pengetahuan. Kalau yang diungkapkan oleh Anthony Destut, dia mengatakan ilmu tentang pikiran. Jadi ideologi itu ilmu tentang pikiran manusia yang mampu menunjukkan jalan yang benar menuju masa depan, yang mana merupakan bagian dari filsafat yang mendasari ilmu pendidikan. Bukan hanya pendidikan, tapi dia bisa ke etika, politik, dan lain sebagainya. Itu menurut si Destut. Dia mengatakan ilmu tentang pikiran manusia. Karena ide-ide tersebut berasal dari pikiran manusia. Menurut David, ideologi mencakup lebih dari sekedar doktrin. Dia mengatakan lebih dari sekedar doktrin. Kalau Suryanto, dia mengatakan keseluruhan sistem gagasan atau ide yang secara normatif berfungsi sebagai persepsi landasan dan orientasi tingkah laku. Itu menurut Suryanto. Kalau Marx dan Engels, dia lebih ke apa ya? Agak beda dari yang lain. Jadi dia mengatakan ideologi itu adalah doktrin palsu, tepatnya sebuah penjelasan yang palsu guna melayani kepentingan kelas borjuis. Dalam pengertian, sebagai kesadaran palsu ini ideologi berarti kesadaran yang menyembunyikan hubungan real orang dengan dunia mereka. Itu menurut Marx dan Engels. Kalau Alfian, ideologi merupakan pandangan atau sistem nilai yang menyeluruh dan mendalam tentang bagaimana cara yang sebaiknya, yaitu secara moral dianggap benar dan adil mengatur tingkah laku bersama dalam berbagai segi kehidupan. Itu menurut Alfian. Jadi pada dasarnya itu ideologi itu merupakan sebuah gagasan yang berasal dari pikiran manusia, kemudian dituangkan dan diberikan kepada manusia melalui pendidikan, bisa juga melalui jalur politik, sosial, budaya, dan lain sebagainya, yang kemudian mampu mengatur tingkah laku manusia itu sendiri di dalam kehidupannya sehari-hari. Itu ideologi. Jadi kalau Pancasila sebagai ideologi, Pancasila itu yang nantinya mengatur kehidupan negara, bangsa dan negara Indonesia, khususnya masyarakat Indonesia. Jadi diatur melalui Pancasila yang sudah ditetapkan itu. Ilmu pikirannya di mana kalau Pancasila? Nah, pikirannya itu adalah semua ide-ide yang ada di 5 sila tersebut merupakan hasil olahan dari para cendekiawan. Selanjutnya, Gramsci. Kalau Gramsci ini dia ideologi sebagai lebih dari sekedar sistem ide, ia lebih mengedepankan ideologi organik yang bersifat historis atau historically organic ideologies, yaitu ideologi yang diperlukan dalam kondisi sosial tertentu. Lebih organik, jadi lebih terstruktur dan alami, dan berlandaskan kepada sejarah. Kemudian kalau Prof. Patmo Wahyono, dia mengatakan pandangan hidup bangsa, falsafah hidup bangsa yang berupa seperangkat tata nilai
yang dicita-citakan dan akan direalisasikan dalam kehidupan berkelompok. Itu menurut Prof. Patmowahyono. Jadi ide pada dasarnya merupakan gagasan-gagasan yang dilandaskan sebagai pandangan hidup bangsa. Jadi Pancasila juga bisa dikatakan sebagai pandangan hidup bangsa ya. Kalau lebih kecil lagi berarti ke individu. Ini kita bisa lihat lahir dan tumbuh kembangnya suatu ideologi. Jadi yang pertama itu ada konsep-konsep abstrak. Konsep abstrak ini berarti sebuah konsep yang kasar dan masih berserakan tersebar di masyarakat. Itu konsep-konsep abstrak. Contohnya apa? Konsep-konsep dalam ideologi khususnya Indonesia Pancasila ya. Konsep agama, konsep golongan, kelompok, suku, ras, ya, itu dan lain sebagainya yang ada di wilayah Indonesia itu merupakan konsep abstrak yang banyak. Nah, kemudian konsep-konsep tersebut tumbuh berkembang di dalam masyarakat. Tadi yang saya sebutkan tadi itu berkembang ada di masyarakat dan diakui adanya nilai dasar dalam konsep tersebut. Jadi konsep agama punya nilai, konsep budaya juga punya nilai, suku juga punya nilai. Nah, itu nilai-nilai itu diakui oleh masyarakat dan diyakini kebenarannya untuk hidup bersama. Itu. Jadi konsep abstrak dia bertumbuh, nilainya diakui dan diyakini. Barulah menuju ke yang kedua. Dari konsep-konsep tersebut itu dipikirkan oleh para cendekiawan. Semua konsep yang ada di masyarakat Indonesia itu diambil, kemudian dikaji dan dirumuskan. Gitu. Jadi ketika difikirkan oleh para cendekiawan, dijabarkan ke semua poin-poin nilainya itu, dirumuskan, kemudian dicantumkan dalam konstitusi negara. Hakikatnya apa? Ideologi menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Kemudian ideologi bukan sekedar pengetahuan teoritis belaka, tetapi merupakan suatu yang dihayati menjadi suatu keyakinan. Kemudian dia juga merupakan satu pilihan yang jelas menuntut komitmen untuk mewujudkan. Semakin mendalam kesadaran ideologi seseorang berarti semakin tinggi pula rasa komitmennya untuk melaksanakan poin-poin tersebut. Jadi begini, dia tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan umat manusia karena pada dasarnya ideologi tadi yang berbahan konsep-konsep abstrak tadi itu ada di sekitar manusia, di sekitar kita khususnya. Dan itu dekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau ideologi itu semakin besar dan kita ingin mewujudkannya, jadi semakin tinggi pula komitmen kita untuk dapat melaksanakan ide-ide tersebut, gitu. Ini fungsinya. Kalau menurut Carlton Clymer, yang pertama mempersatukan rakyat suatu negara atau pengikut suatu gerakan yang berusaha mengubah dasar negara. Yang kedua ada alat komunikasi simbolis antara pemimpin dan yang dipimpin. Jadi antara
pemimpin negara dengan yang dipimpin itu ideologi menjadi alat untuk berkomunikasi dengan yang dipimpin. Kemudian yang ketiga, sebagai pedoman untuk mengambil kebijakan dan perilaku publik. Yang keempat, memberi arti akan keberadaan manusia serta menjadi arah dan tujuan bagi kemajuan masyarakat. Itu beberapa fungsi ideologi. Sifat, ada terbuka, ada tertutup. Kalau terbuka, dia itu tidak dipaksakan dari luar, tapi digali dari masyarakatnya itu sendiri. Seperti Pancasila. Pancasila termasuk ke dalam kategori terbuka, karena dia digali dari masyarakat itu sendiri. Nilai-nilainya digali dari masyarakat itu sendiri. Tapi kalau misalnya ada, jadi sifatnya universal, karena ada di setiap kehidupan manusia. Kalau tertutup, pemikiran yang tertutup itu artinya nilai-nilai dan cita-cita yang terkandung dalam ideologi merupakan cita-cita dari pencetus ideologinya. Contohnya siapa yang selalu ramai itu? Yaitu ideologi komunis. Pencetusnya siapa? Karl Marx dan Lenin tadi. Dia disatukan menjadilah ideologi komunis. Nah, itu ideologi-ideologi tersebar dan banyak yang diakui nilai-nilainya dari ilmu yang dangkal ini tadi, ya. Ideologi tertutup. Kalau tertutup berarti dia kecil. Kalau kecil berarti sempit, tidak luas seperti Pancasila, ya. Jelas ya. Jadi ya bisa dikatakan dangkal lah. Buat apa gitu. Oke, kita lanjut ke Pancasila sebagai ideologi nasional. Para pendiri bangsa menginginkan Pancasila sebagai dasar negara yang sekaligus sebagai ideologi nasional. Dia sebagai dasar untuk membangun negara dan juga sebagai ideologi nasional. Nah, nilai-nilainya dan fungsi filsafat Pancasila telah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Maksudnya begini, kalau tadi kita kembali lagi kepada konsep abstrak, nilai-nilai itu sudah ada sebelum Indonesia merdeka dan sudah berfungsi dan hidup di masyarakat. Namun ketika Indonesia mau merdeka, nah nilai-nilai itulah dibutuhkan, diramu, dirumuskan, dimasukkan ke dalam konstitusi karena sebagai syarat untuk merdeka. Secara melembaga dan formal, kedudukan dan fungsi Pancasila ditingkatkan dari filsafat hidup menjadi filsafat negara. Filsafat hidup itu bisa bervariasi. Masing-masing umat manusia memiliki filsafat masing-masing dan bisa itu terkait dengan Pancasila. 3 alasan kenapa masih perlu dibutuhkan Pancasila. Yang pertama, sebagai perekat bangsa dan mampu mengikat menjadi satu kesatuan yang utuh. Sebagai pedoman bagi rakyat Indonesia dalam menghadapi perkembangan masyarakat di era globalisasi. Kalau kalian berbicara tentang globalisasi itu sangat kompleks sifatnya. Dan makanya kenapa penting Pancasila di sini untuk sebagai pedoman dalam menghadapi era globalisasi. Yang ketiga, sebagai filter atas berbagai pengaruh negatif fenomena modernitas. Tadi kalau kita ke arah globalisasi berarti itu interkonektivitas berbagai macam negara saling terkoneksi, tidak ada sekat sedikit pun, sehingga bisa terjadi namanya pertukaran sosial, pertukaran budaya,
dan pertukaran lainnya, termasuk ke dalam pertukaran ideologi. Nah, makanya Pancasila ini untuk memfilter itu, meskipun adanya serangan-serangan dari luar tersebut, Pancasila mampu memfilter berbagai macam hambatan secara konteks globalisasi tadi. Nah, sebagai filter dari pengaruh-pengaruh negatif fenomena modernitas, yaitu fenomena-fenomena yang dianggap modern tetapi sifatnya negatif. Nah, Pancasila ini mampu memfilter itu. Dalam konteks bangsa dan negara, Pancasila memfilter itu, mana yang baik untuk bangsa, mana yang buruk untuk bangsa. Kalau misal hal tersebut tidak baik, berarti tidak usah diikuti. Berarti negara tidak memberikan yang negatif tersebut kepada rakyatnya. Kalau yang baik itu berarti harus diberikan, disajikan kepada masyarakat. Untuk contoh kalian bisa banyak kok, itu ada di sekitar kita contoh-contoh fenomena modernitas, misalnya dari gaya hidup, dari pendidikan, ilmu pengetahuan, kemudian dari sektor ekonomi, politik, itu banyak sekali yang bisa kita ambil dan bisa kita filter lagi dan dikaji. Oke, Pancasila sebagai ideologi terbuka. Dia itu senantiasa mampu berinteraksi secara dinamis. Jadi nilai-nilai Pancasila tidak boleh berubah, namun pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan nyata yang kita hadapi dalam setiap kurun waktu. Nah, Pancasila mampu menyesuaikan diri tadi sesuai dengan perkembangan zaman dan juga gagasan pertama Pancasila sebagai ideologi terbuka. Itu muncul di 1985. Dikatakan sebagai ideologi terbuka. Ini, Pancasila juga fleksibel. Nilai-nilai dasarnya atau intrinsik, nilai yang diinginkan oleh semua manusia, nilai yang tidak berubah, dia tetap ya, yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang mana yang berubah adalah nilai operasionalnya. Kemudian yang kedua, nilai instrumental yang dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan, hukum positif lainnya. Itu nilai instrumental. Kalau dasar berarti dia tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 45. Kalau instrumennya dia Pancasila menjadi instrumen terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan yang ada di bawah Undang-Undang Dasar. Kemudian praksis bersifat abstrak, implisit yang terkandung dalam sikap dan perilaku manusia sehari-hari. Contohnya seperti menghormati, kerjasama, kerukunan, apalagi tenggang rasa, toleransi, ya itulah yang standar-standar itulah. Dimensi ideologi terbuka, dimensi realitas, berasal dari nilai real yang hidup di masyarakat. Kemudian kalau ideologismenya dia bukan angan-angan yang memberi harapan tentang masa depan yang lebih baik. Itu dimensi realitas, ideologisme, fleksibilitas. Yang ketiga, fleksibilitas. Dia itu keluasan untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran baru yang relevan tentang dirinya tanpa menghilangkan jati diri. Makanya kenapa tadi Pancasila itu fleksibel, berarti dia mampu mengembangkan dirinya, mampu beradaptasi kepada situasi
saat ini dan juga masa yang akan datang. Pancasila sebagai sumber nilai dan paradigma. Yang pertama ada nilai atau value. Sesuatu yang dikatakan mempunyai nilai apabila ia berguna. Kalau berguna berarti memiliki nilai. Kalau di dalam atau aksiologi, ya. Jadi ada ilmu nilai di situ. Ketika kita memiliki produk, nah produk itu memiliki nilai, berguna, bermanfaat bagi kehidupan. Nilai bersifat abstrak dan tidak dapat disentuh oleh panca indera. Kemudian nilai sesuatu yang berharga dan berguna yang memperkaya batin, yang menyadarkan manusia tentang harkat dan martabatnya. Di sini ada macam-macam nilai menurut Harold Laswell. Kekuasaan yang pertama nilai, yang kedua pendidikan atau enlightenment, yang ketiga kekayaan wealth, keterampilan skill, kasih sayang affection, kejujuran rectitude, keadilan rechtvaardigheid, ya. Jadi dia bisa berdasarkan nilai-nilainya dalam nilai-nilai kekuasaan, pendidikan, kekayaan, keterampilan, kasih sayang, kejujuran, dan keadilan. Oke. Kalau menurut Carl Weidich, ya, di sini dia memiliki nilai keamanan dan kebebasan, security and liberty. Jadi Pancasila atau bukan Pancasila, ideologi berarti dia memiliki nilai keamanan. Kalau kita mendefrak lagi itu Pancasila berarti ada keamanan dan kebebasan dalam beragama, kemanusiaan, persatuan. Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai yang ada di dalamnya tersebut. Deliar Nur membedakan nilai dari aspek tradisional dan modern. Yang tradisional begini, tidak menjaga waktu, statis, fanatik, tertutup, orientasi pada masa lalu, kesetiaan, primordial, suku, family, agama, dan tidak lugas. Itu kalau nilai-nilai tradisionalnya. Nah, ciri-ciri nilai pada masyarakat modern menjaga waktu, dinamis, toleran, terbuka, orientasi pada masa depan, status karena prestasi, ketertarikan pada lingkungan yang lebih luas, pergaulan internasional, masyarakat bersifat lugas. Itu menurut si Deliar Nur tadi, dia membagi ke berbagai macam nilai-nilai. Kemudian dua pandangan tentang nilai. Ada nilai objektif dan subjektif. Jadi kalau lebih kepada cara kita melihat Pancasila itu sebagai nilai objektif dan juga nilai subjektifnya. Kalau nilai objektif, dia itu ada pada objek itu sendiri, ada pada Pancasila itu sendiri. Tapi kalau subjektif itu bergantung pada pemikiran kita yang menilai Pancasila itu sendiri. Makanya kenapa saya mengatakan Pancasila itu ibaratnya seperti pakaian ya. Dia itu menyesuaikan dengan siapa yang mengenakannya. Jadi dia bisa menjadi pakaian yang kuat, yang tebal, atau ibaratnya seperti pakaian besi gitu, tebal, tidak ada yang bisa menembus sedikit pun.
tergantung siapa yang mengenakannya. Tapi Pancasila juga bisa menjadi pakaian yang lemah, lembut, tergantung siapa yang mengenakan. Gitu. Perbedaan nilai berdasarkan cirinya. Jadi ada nilai yang mendarah daging, internalized value, nilai yang telah menjadi kepribadian bila dilanggar timbul rasa malu, dan bersalah itu nilai yang sudah ada dalam diri manusia. Mungkin kalian pernah merasakan ya hal-hal seperti itu. Ketika kita berbuat salah, kita jadi merasa nggak enak, merasa malu, minder, dan lain sebagainya. Itu ada dan kita rasakan, itu namanya nilai yang sudah mendarah daging. Orang yang taat beragama merasa bersalah jika melanggar salah satu norma, itu pasti ada rasa bersalah kepada Tuhan yang Maha Kuasa, misalnya seperti itu. Itu nilai yang sudah mendarah daging. Ya. Yang kedua ada nih orang tua yang menyesatkan anaknya, misalnya seperti itu, atau salah mendidik dan lain sebagainya. Ya. Selanjutnya nilai dominan, nilai yang dianggap lebih penting dari nilai lainnya. Kemudian ada paradigma di sini. Paradigma pembangunan. Jadi pengertian paradigma itu teoritis yang umum yang mana merupakan sumber hukum atau metode serta cara penerapan dalam ilmu pengetahuan. Paradigma. Jadi dia bisa dianggap sebagai metode dalam ilmu pengetahuan. Selanjutnya menampilkan sikap positif terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka. Yang pertama, Pancasila telah mengalami banyak tantangan seperti pemberontakan PKI Madiun, pemberontakan G30 SPKI. Itu tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Pancasila pada waktu itu, awal-awal mulai pembentukan. Dan juga bahkan setelah kemerdekaan pun juga masih bergejolak, Pancasila digoyangkan oleh itu. Kemudian sikap positif yang harus dimiliki dan ditunjukkan oleh bangsa Indonesia, yaitu sikap perilaku yang menjunjung nilai-nilai ketuhanan, melaksanakan kewajiban beragama sesuai dengan agama dan atau keyakinannya masing-masing, kerjasama dan tolong-menolong antar umat beragama, tidak mengganggu dalam melaksanakan sesuatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Poinnya apa di sini? Melaksanakan kewajiban beragama. Kalau kalian merasa yakin sebagai umat beragama, amalkanlah nilai-nilai agama yang sudah diajarkan. Yang Islam beragama Islam dengan baik, yang Kristen beragama Kristen dengan baik, Hindu, Buddha, dan lainnya itu beragama dengan baik, tidak saling menyenggol antar umat beragama, selalu bekerja sama dan tolong menolong antar pemeluk agama, saling membantu dalam urusan kemanusiaan, tidak dengan akidah. Di sini harus dibedakan ya, mana yang namanya akidah dan mana yang namanya perilaku kemanusiaan antar umat beragama. Kalau saling tolong menolong itu tidak apa-apa, tapi kalau sudah menyinggung kepada akidah itu harus bisa dibedakan ya. Dan tidak mengganggu, memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain gitu. Lakum dinukum waliyadin. Jadi cukup tidak usah lagi tarik menarik
orang lain kepada agamanya yang dianutnya. Karena untukmu agamamu, untukku agamaku, gitu ya. Yang penting yakin. Oke, kemudian sikap dan perilaku menjunjung nilai kemanusiaan. Jadi memperlakukan orang lain sesuai dengan harkat dan martabatnya. Ya. Jadi memanusiakan manusia, ibaratnya seperti itu. Kemudian mengakui persamaan derajat sebagai makhluk Tuhan. Adanya sikap tenggang rasa pada orang lain, sikap suka membantu orang lain yang membutuhkan. Kemudian ada sikap dan perilaku menjunjung nilai persatuan, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, cinta tanah air dan bangsa, mengembangkan rasa persatuan berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika, meningkatkan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Bhinneka Tunggal Ika, apa itu? Bina Ika Tunggal Ika. Kalau kalian pernah sering mendengar itu, jadi ini dia tersusun dari 4 suku kata ya. Bina Ika Tunggal Ika, bukan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi ada 4 suku kata ya. Bina Ika Tunggal Ika. Ika itu artinya itu. Bina itu, tunggal itu. Jadi itu dibina, yang kelima sila yang ada di burung Garuda yang pernah kalian lihat, itu dibina menjadi satu, tunggal itu. Ya, jelas ya. Kemudian meningkatkan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Sikap dan perilaku menjunjung nilai permusyawaratan dan perwakilan. Mengutamakan musyawarah mufakat, tidak memaksakan kehendak atau mengintimidasi dan berbuat anarkis. Mengakui setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama, mempercayakan wakil-wakil rakyat terpilih untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. Karena sistem sila keempat ini perwakilan, permusyawaratan perwakilan. Sikap dan perilaku menjunjung nilai keadilan sosial, menunjukkan sikap gotong royong dan kekeluargaan, tidak merugikan orang lain atau lingkungan, suka kerja keras, dan dapat memecahkan masalah. Terampil dalam berbagai kegiatan untuk memajukan bangsa. Ini merupakan serangkaian esensial dari ideologi, khususnya Pancasila, bisa dijadikan sebagai dasar negara, falsafah bangsa, ideologi bangsa, gitu. Jadi begitu luasnya Pancasila itu, ya. Jadi yang mana ideologi itu merupakan sebuah ide dari sekumpulan konsep-konsep abstrak yang diakui nilainya dan diyakini oleh masyarakat. Kemudian itu dirumuskan, dipikir, barulah dibentuk menjadi Pancasila. Yaitu ada 5 sila yang isinya dari konsep-konsep abstrak itu. Dan dalam perilakunya pun sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Di berbagai bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, kemudian apalagi agama, semuanya ada di situ. Ya. Jadi kita berdasarkan kedaulatan Tuhan. Pada dasarnya seperti itu. Oke, pertemuan kali ini terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.